Hari kemari sini bertemu tangga di leher pembanting banting ding ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan yaitu Bapak Yadi, dan juga yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan yaitu Bapak Fatih, dan juga tidak lupa yang saya hormati Panitia Penyelenggara Edukasi Remaja Muda Indonesia. Berdiri di hadapan kalian semua, saya Nahdlatul Huda Madani ingin menyampaikan pidato saya tentang LGBT di masyarakat di negara tercinta kita ini yaitu negara Indonesia. Mengapa saya mengatakan itu? Mari kita lihat. Saya ingin bercerita tentang definisi terlebih dahulu. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Pertama adalah lesbian. Lesbian merupakan perilaku homoseksual antara perempuan dan juga perempuan. Sedangkan gay adalah sebaliknya. Gay adalah perilaku homoseksual antara laki-laki dan juga laki-laki. Yang selanjutnya adalah biseksual. Biseksual merupakan interaksi antara laki-laki dan juga perempuan. Mereka bisa berhubungan sesama jenis ataupun dengan lawan jenis. Yang terakhir adalah transgender. Transgender merupakan upaya seseorang atau individu untuk mengubah jenis kelamin mereka dari kelamin asli menjadi kelamin yang baru. Artinya mereka meminta bantuan dokter untuk mengoperasi mereka agar mendapatkan jenis kelamin yang baru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengapa saya ingin membahas tentang LGBT? Karena saya tidak ingin LGBT ini menjamur di masyarakat kita, di masyarakat tercinta kita, Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini. Tapi nyatanya kaum atau golongan LGBT ini ingin melegalkan dirinya di dalam masyarakat. Mereka tidak ingin didiskriminasi oleh masyarakat di sekitarnya. Diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat luar pun tidak boleh disalahkan. Mereka tidak ingin keluarga ataupun masyarakat mereka terpengaruh dengan adanya kasus-kasus LGBT tersebut. Tapi diskriminasi yang berlebihan tidak selayaknya kaum LGBT ini dapatkan. Mereka perlu dirangkul, mereka perlu wawasan yang lebih luas agar tidak terjerumus lebih dalam ke dalam LGBT tersebut. Bukan dengan malah emosi kita membuat anak kita atau saudara kita, masyarakat kita, keluarga kita lebih terjerumus lagi ke dalam penyimpangan seksual LGBT tersebut. Kita harus sebagai keluarga, kita harus banyak sekali berinteraksi dengan mereka. Hal yang terjadi pada kaum LGBT ini disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan banyak sekali faktor yang mempengaruhi adanya LGBT tersebut. Saya akan menjelaskan 3 faktor utama yang menyebabkan adanya atau penyimpangan seseorang tentang LGBT tersebut. Yang pertama adalah faktor genetis. Pembacaan yang salah tentang adanya faktor genetis bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam penyimpangan seksual seperti LGBT tersebut. Yang kedua adalah faktor trauma. Faktor trauma bisa terjadi ketika seseorang atau individu mendapat kekerasan seksual ataupun kekerasan penyimpangan lainnya dari lawan jenis mereka, sehingga mereka enggan atau takut untuk berhubungan dengan lawan jenis mereka. Akhirnya mereka memilih untuk berhubungan dengan sesama jenis karena ketakutan mereka pada lawan jenis. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Mengapa saya katakan faktor keluarga? Karena faktor keluarga merupakan hal yang paling mendasar atau paling penting terjadinya karakter suatu anak atau remaja. Di sini keluarga sangat penting dalam mendidik anak, khususnya anak yang sedang menginjak umur-umur remaja seperti 16 tahun, 17 sampai dengan 19 ataupun 20 tahun. Di sini keluarga sangat berperan penting tentang mendidik karakter anak agar anak tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Contohnya seperti LGBT tersebut.
Selanjutnya adalah dampak-dampak dari perilaku LGBT. Yang pertama adalah 78% pelaku LGBT ataupun homoseksual ini mendapatkan penyakit kelamin menular atau yang biasa kita sebut dengan HIV. Pada tahun 2022 kemarin, Kemenkes memprediksikan sekitar 52.000 orang penderita HIV diantaranya adalah perilaku homoseksual atau pelaku-pelaku yang menganukan LGBT tersebut. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa LGBT sangat berbahaya bagi kehidupan kita semua. Nah, dari ini kita harus menyadari, kita harus memberikan solusi bagaimana kita agar tidak bisa terjerumus ke dalam penyimpangan seksual seperti LGBT tersebut. Dan bagaimanakah kita sebagai muslim harus bersikap? Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Jadi, masihkah kita ingat tentang azab kaum Nabi Lut alaihi salam? Mereka tidak menghiraukan larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku homoseksual, LGBT dan perilaku menyimpang lainnya. Mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat dahsyat. Sadarkah kita bahwa dalam Quran surat Hud ayat 81 dan 82 sudah dijelaskan betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memberi azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Di situ juga dijelaskan bahwa malaikat Jibril berkata kepada Nabi Lut alaihi salam, "Pergilah kamu beserta keluargamu tanpa melihat kepada belakang atau kaummu di waktu sebelum subuh, karena sesungguhnya Allah memberikan azab kepada kaummu yaitu di waktu subuh." Baiklah para hadirin yang saya hormati, berdasarkan argumen saya, mari kita berpikir bahwa LGBT tidak baik dalam masyarakat kita. Dalam pandangan kita, LGBT melanggar norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, yang bisa mengakibatkan orang putus sekolah, ketidak teraturnya pekerjaan, bahkan banyak sekali penyakit-penyakit menular dan juga melawan kehendak Tuhan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mari saya akan mengajak kalian untuk berkata tidak kepada LGBT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.